Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan setelah Maiso Jenar bertempur dengan orang yang mirip dirinya, kemudian orang itu dikenai Aji Sosrobirowo, kemudian melarikan diri masuk ke dalam gua. Maiso Jenar pun mengejarnya dan terjadi pertarungan lagi di dalam gua itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Cukup, tiba-tiba Maiso Jenar berteriak nyaring. Seluruh sisa kekuatannya yang telah mendorongnya berbuat demikian karena kemarahan yang tak tertahankan. Kau mau membunuh, bunuhlah, jangan membuat. Kayak lagi terdengar suara tertawa, lunak dan hanya perlahan-lahan. Sudah itu orang yang menamakan diri Maiso Jenar itu melangkah justru menjauhi Maiso Jenar. Katanya kemudian setelah ia sampai ke mulut ruang itu, aku tidak mau mengotori tanganku dengan membunuh orang semacam kau. Biarlah alam membunuhmu, kau tidak akan dapat keluar dari ruangan ini sampai ajalmu tiba. Setelah itu orang yang menamakan diri Maiso Jenar itu segera melompat keluar dan terdengarlah suara berguguran. Beberapa batu besar jatuh tertimbun menutupi lubang ruang gua itu. Bersamaan dengan itu berguguran pula lah rasa isi dada Maiso Jenar. Ia ditinggalkan dalam ruangan tertutup dalam keadaan yang demikian. Bukan main, suatu penghinaan yang tiada taranya. Bagi seorang laki-laki, ia lebih senang hancur dalam suatu pertempuran daripada dibiarkan mati kelaparan di dalam sebuah gua. Karena itulah dirasanya seluruh tubuhnya mendidih, seluruh isi rongga dadanya menggelegak seperti akan meledak. Terasa betapa darahnya mengalir cepat 2 kali lipat. Tapi karena itu pula lah terasa kekuatannya timbul kembali oleh dorongan perasaan yang meluap-luap. Dengan demikian maka sedikit demi sedikit Maiso Jenar mulai dapat menggerakkan tubuhnya, sehingga beberapa saat kemudian ia telah mampu untuk mengangkat tubuhnya dan duduk tegak. Matahari yang telah mencapai titik tengah, sinarnya langsung tegak lurus, menembus lubang-lubang di atas ruangan itu dan membuat lingkaran-lingkaran di lantai. Udara yang lembab di dalam gua itu rasa-rasanya jadi menguap oleh panas matahari. Maiso Jenar kemudian menjadi gelisah karenanya. Ia tidak mau menyerah pada keadaan, ia tidak mau membiarkan dirinya mati kelaparan di dalam gua itu tanpa perlawanan. Maka dengan segenap tenaga yang ada, ia pun berdiri dan dengan terhuyung-huyung berjalan berkeliling ruangan itu, berpegangan dinding. 2-3 langkah ia masih terus beristirahat, sebab dadanya masih terasa nyeri. Di samping pertanyaan yang selalu memukul-mukul kepalanya, siapakah gerangan orang yang telah mengaku bernama Maiso Jenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh, yang mampu mempergunakan ilmu Sosrobirowo dan justru lebih hebat dari ilmunya? Menurut cerita almarhum gurunya, maka Ki Ageng Pengging Sepuh itu tidak mempunyai murid lain kecuali dirinya dan Ki Ageng Pengging yang bernama Kebu Kenongo, almarhum putra gurunya sendiri. Tiba-tiba sekarang ia bertemu dengan seorang yang memiliki ilmu gurunya itu dengan sempurna. Bahkan orang itu telah mengaku bernama Maiso Jenar.
dan mempunyai seorang murid yang bernama Aryo Saloko. Seolah-olah orang itu ingin menyindir akan ketidakmampuannya sebagai seorang murid dari perguruan pengging. Karena pertanyaan-pertanyaan itu, maka kembali Maiso Jenar merasa bahwa perkembangannya seolah-olah terhenti setelah ia terpisah dari gurunya. Sejak itu ia hanya berusaha untuk mengamalkan ilmunya saja, tanpa berusaha untuk menambahnya. Dengan demikian maka ia tidak akan dapat mencapai tingkat seperti gurunya. Apabila hal yang demikian berlaku juga untuk murid-muridnya kelak, maka perguruan pengging semakin lama akan menjadi semakin surut. Padahal seharusnya setiap murid akhirnya harus melampaui gurunya. Dengan demikian ilmu akan terus berkembang. Hati Maiso Jenar tiba-tiba menjadi pedih sekali. Justru kesadaran itu timbul ketika dirinya sudah terkurung di dalam sebuah ruangan yang tertutup rapat. Mungkin ia dapat menghantam di dinding-dinding ruangan itu dengan sosro birowo dan membuat lubang untuk menemukan jalan keluar. Tapi agaknya sampai ia mati kehabisan tenaga, usahanya mustahil akan berhasil. Dalam penelitiannya itu, Maiso Jenar menemukan sebuah mata air kecil di belakang sebuah batu. Segera ia berjongkok dan membasahi kerongkongannya yang serasa kering dan panas. Setelah itu terasa tubuhnya menjadi bertambah segar. Tetapi perasaannya lah yang tidak berkembang seperti tubuhnya. Perasaannya yang pedih masih saja menyayat. Tapi tiba-tiba memancarlah suatu tekad yang membawanya pada suatu ketetapan hati, bahwa justru dalam keadaan yang sekarang ia akan mengisi sisa hidupnya dengan suatu ketekunan. Mendalami ilmunya mati-matian. Dalam keadaannya itu tiba-tiba ia terkejut melihat bayangan yang tegak berdiri pada sebuah relung dinding, sehingga ia telonjak berdiri. Tapi ketika Maiso Jenar semakin jelas melihat menembus keremangan relung itu, sadarlah ia bahwa yang berdiri di situ hanyalah sebuah patung batu yang belum sempurna. Meskipun demikian, hatinya tertarik pula untuk melihatnya. Siapakah yang sudah membuat patung itu justru di dalam sebuah ruangan jauh di dalam gua? Mungkin orang aneh yang telah menamakan diri Maiso Jenar. Ketika ia telah semakin dekat, makin jelaslah bahwa patung batu itu masih belum siap seluruhnya. Dan ketika ia meraba-rabanya, tampaklah perubahan pada beberapa bagian. Pada bagian tubuhnya ia melihat lumut-lumut liat hampir seluruh bagian. Tetapi di bagian kepalanya nampaklah luka-luka baru dari sebuah pahatan. Tiba-tiba ketika ia memandang kepada patung itu, hatinya berdebar-debar. Ia melihat bunga melati terselip di atas telinganya sebelah kanan. Rambutnya berjuntai sebatang-sebatang sangat jarang. Sedang ikat kepalanya hanya dikalungkan di lehernya. Itu adalah ciri-ciri khusus dari gurunya, Ki Ageng Pengging Sepuh, yang semula bergelar Pangeran Handayaningrat. Dan tiba-tiba dari wajah patung itu seolah-olah memancar suatu tuntutan darinya kepada Maiso Jenar. Apakah yang dapat dicapainya sepeninggalnya? Oleh pemandangan yang tak disangka-sangka itu, hati Maiso Jenar seperti dicekam oleh suatu keadaan gaib. Tanpa sadarnya ia berjongkok dan menunduk hormat di hadapan patung itu, seolah-olah ia merasa berhadapan dengan almarhum gurunya. Berapa lama kemudian barulah ia tersadar, yang berdiri di hadapannya tidak lebih dari sebuah patung yang mempunyai ciri-ciri khusus seperti gurunya. Meskipun pahatan wajahnya tidak sempurna, namun demikian Maiso Jenar merasa bahwa patung itu dapat menjadi daya pengantar untuk mencapai suatu pemusatan pikiran terhadap gurunya.
Sekali lagi, Maiso Jenar merasa berada dalam suatu alam yang gaib. Lewat patung itu ia mengenang seluruh jasa-jasa gurunya, seluruh cinta kasih yang pernah dilimpahkan kepadanya, dan seluruh pelajaran-pelajaran yang pernah diberikan, dari huruf pertama sampai huruf terakhir dalam ilmu tata berkelahi, Joyo Kawijayan dan Guno Kasantikan. Ia telah menerima pelajaran pula bagaimana ia harus merangkai huruf itu menjadi kata-kata dan kata-kata menjadi kalimat. Dengan demikian sebenarnya ia telah mendapat dasar-dasar pendidikan sepenuhnya. Bahkan sampai pada Ki Sosro Birowo yang dahsyat itu pun telah dapat dikuasainya. Soalnya kemudian bagaimana ia dapat mengendapkan ilmunya untuk mendapatkan inti sarinya. Dalam keadaan yang demikian itulah hati Maiso Jenar menyala berkobar-kobar. Tiba-tiba sekali lagi ia dikuasai oleh keadaan yang khusus dengan menyebut kebesaran nama Allah. Maka tanpa sadarnya ia mulai menggerakkan tubuhnya. Dimulailah gerakan-gerakan yang pernah dipelajari dari unsur gerak yang paling sederhana, satu demi satu, kemudian unsur-unsur yang semakin sukar, seolah-olah ia sedang menempuh ujian di hadapan gurunya sendiri. Demikianlah akhirnya Maiso Jenar bergerak semakin lama semakin cepat dan hebat. Orang yang bertempur dengan dirinya yang menamakan diri Maiso Jenar itu ternyata telah melengkapi unsur-unsur gerak yang telah hampir dilupakannya. Demikianlah maka Maiso Jenar tenggelam dalam satu pemusatan pikiran untuk menyempurnakan seluruh ilmunya. Dalam keadaan itu Maiso Jenar lupa pada segala-galanya, lupa pada keadaannya, lupa pada waktu, lupa pada orang yang menamakan diri Maiso Jenar. Bahkan ia lupa pula tentang apa yang dilakukan. Demikianlah ia berjuang sebaik-baiknya mengungkap segala ilmu yang. Tetapi Maiso Jenar sekarang bukanlah Maiso Jenar pada saat ia sedang mulai belajar dari gerakan pertama, kedua, dan berturut-turut. Sekarang, kecuali segala macam unsur-unsur gerak yang pernah dipelajari, ia pun pernah menempuh pengalaman yang luar biasa. Sehingga dengan demikian tak disengaja pula segala macam pengalaman itu menyusup masuk melengkapi ilmunya sendiri. Dalam pengembaraannya, ia pernah bertemu dengan tunas-tunas dari perguruan putih dan hitam yang bermacam-macam. Ia pernah bertempur dengan Soroyudo dari cabang perguruan Pandanalas yang terkenal dari Klurak, yang justru sebenarnya orang Gunung Kidul. Gajah Soro, anak dan sekaligus murid Ki Ageng Soro Dipoyono Banyu Biru. Ia pernah bertempur dengan murid-murid Pasingsingan, seorang tokoh golongan hitam yang memiliki bermacam-macam ilmu dari golongan putih. Simorodro dari Gunung Tidar, Joko Soko dari jenis perguruan golongan hitam di Nusa Kambangan, sepasang uling dari Rawa Pening yang mempunyai cara bertempur yang aneh dan berpasangan. Mau tidak mau, semua jenis ilmu gerak itu saling mempengaruhi. Juga bersama-sama dengan muridnya Aryo Saloko, Maiso Jenar pernah menekuni gerak-gerik binatang hutan yang paling lemah sampai yang paling buas. Bagaimana yang lemah berusaha melepaskan diri dari kekuasaan binatang yang buas dan kuat. Juga pertarungan antara hidup dan mati antara binatang buas yang sama-sama kuat. Pertarungan maut antara burung Raja Wali dengan ular naga yang besar. Demikianlah Maiso Jenar yang menjadi seolah-olah bergerak dengan sendirinya itu, tanpa diketahuinya telah mengungkapkan satu jenis ilmu tata berkelahi yang maha dahsyat. Pemusatan pikiran yang luar biasa dengan perantaraan patung di sampingnya itu
seolah-olah Maesa Jenar sedang mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan gurunya sendiri. Matahari yang mula-mula memancar dengan teriknya semakin lama semakin jauh menjelajah ke arah barat, dan pada saat mega putih berarak-arak ke arah selatan, matahari itu dengan lelahnya menyusup ke arah garis cakrawala, meninggalkan warna lembayung yang tersirat di balik mega-mega mewarnai wajah langit. Pada saat itulah ruangan yang dipergunakan oleh Maesa Jenar dicengkram oleh kehitam warna yang lemah lembayung. Di langit sama sekali tidak dapat menembus masuk ke dalamnya. Apalagi sebentar kemudian malam telah menjadi semakin kelam. Pada saat itulah Maesa Jenar baru merasa seluruh tubuhnya menjadi lelah, kecuali keadaan tubuh yang memang belum pulih benar akibat benturan Aji Sosrobirowo. Juga ia telah mencurahkan tenaga melampaui batas manusianya. Karena itulah maka Maesa Jenar menghentikan latihannya dengan meraba-raba dinding. Ia menelusuri ke arah mata air di dalam ruangan itu di belakang sebuah batu. Karena kelelahan dan haus, maka Maesa Jenar segera minum sepuas-puasnya. Setelah itu ia pun segera segar kembali ke muka patung yang mempunyai ciri gurunya. Di hadapan patung itulah Maesa Jenar merebahkan dirinya untuk. Tetapi meskipun demikian, perasaannya yang sudah terikat pada patung itu seolah-olah mempunyai kewajiban untuk menjaganya. Maka ketika di luar gua itu binatang malam mulai meraja di padang ilalang dan lapangan rumput, mulailah Maesa Jenar tenggelam ke alam mimpi. Ia tertidur karena kelelahan. Di langit, bintang menari-nari dengan riangnya diiringi dendang angin yang berembus lemah. Lubang-lubang di atas ruang yang banyak terdapat di dalam gua itu karena hembusan angin menimbulkan bunyi-bunyian yang beraneka warna dari nada rendah sampai nada tinggi. Maesa Jenar terbangun pada saat matahari melemparkan sinarnya yang pertama. Dari lubang-lubang di atas ruangan itu, Maesa Jenar dapat melihat betapa riangnya langit menerima senyuman matahari pagi. Bersamaan dengan itu terasa seakan-akan datanglah waktunya bagi Maesa Jenar untuk mulai lagi kewajibannya terhadap gurunya. Dengan khidmat ia berjongkok di muka patung batu. Dengan perantaraannya mulailah ia musatkan pikirannya atas semua ajaran almarhum gurunya. Apabila pikirannya telah benar-benar terpusat serta dalam pendekatan diri setinggi-tingginya pada Tuhan Yang Maha Esa, mulailah ia dengan pendalaman ilmu yang pernah diterimanya. Demikianlah apa yang dilakukan Maesa Jenar, tekun melatih diri, mengulangi dan menghubungkan satu sama lain untuk kemudian mencari intisarinya. Hari demi hari telah dilampauinya. Bagaimanapun kuat tubuh Maesa Jenar, namun dalam kerja yang sedemikian keras dan tekun, hanya dengan minum saja tanpa sebutir makanan pun, akhirnya tubuhnya pun menjadi semakin lemah. Tetapi tidak demikian dengan jiwanya. Perkembangan jiwanya bertentangan dengan perkembangan tubuhnya. Semakin lemah keadaan tubuhnya, jiwanya bertambah membaja. Akhirnya ketika pada suatu saat tubuhnya telah menjadi betul karena telah berulang kali memperdahsyat Aji Sosrobirowonya, Maesa Jenar tidak lagi dapat berbuat banyak. Jasmaninya adalah wadak yang terbatas. Maka yang dilakukan kemudian adalah dengan tenangnya ia duduk bersila di samping batu itu. Ditutupnya ke 9 lubang tubuhnya, matanya yang redup tertanam pada ujung hidungnya, seolah-olah hilanglah dirinya. Meloncat keluar dari raganya yang lemah itu, kemudian
seolah-olah dirinya yang hidup di alam lain, yang dengan dahsyatnya bergerak, dengan gerakan-gerakan yang luar biasa yang tak pernah mampu dilakukan wadaknya. Gerakan-gerakan yang mempunyai watak agak lain dengan gerakan-gerakan yang pernah dilakukan di alam wadak. Tiba-tiba diri Maesa Jenar dalam alam yang lain itu memancar dengan terangnya, menyinari tubuhnya. Pada saat itulah Maesa Jenar merasa bahwa timbul sesuatu di dalam dirinya. Pada saat itulah ia merasa menguasai benar setiap watak dari setiap gerak yang dilakukan oleh dirinya di luar wadaknya, yang sebenarnya adalah perwujudan dari kedahsyatan daya khayalnya dalam menekuni ilmunya tanpa ikut sertanya wadak. Pada saat itulah Maesa Jenar menemukan suatu kekuatan yang jauh melampaui kekuatan wadaknya. Dengan menguasai setiap watak dari setiap gerak, sedang apa yang pernah dilakukan selama ini adalah penguasaan gerak itu sebagai suatu gerak jasmaniah melulu. Pada saat yang terakhir, dirinya di luar wadaknya itu berdiri tegak di atas kedua kaki. Kemudian dengan gerak yang mengagumkan, menyilangkan satu tangannya di muka dada, mengangkat tangannya yang lain tinggi-tinggi. Ditekuknya satu kakinya ke depan, siap menghantam Aji Sosro Birowo. Pada saat itu serasa seolah-olah wadaknya terbang melayang mendekati dirinya di luar wadak, sehingga jarak antara wadak dan kedahsyatan daya khayalnya dalam kebulatan tekad semakin lama semakin dekat. Pada saat pertemuan di antara kedua dirinya dalam bentuknya yang berbeda itu, Maesa Jenar mendapat suatu perasaan nikmat yang luar biasa, perasaan yang tak dapat dilukiskan. Persenyawaan diri dari unsur-unsur yang seolah-olah memiliki watak yang berbeda itu telah memecahkan masa hidupnya selama ini. Kemudian seolah-olah lahirlah seorang Maesa Jenar yang baru. Pada saat itulah tiba-tiba bersenyawa pula gerakan-gerakan yang dilihatnya pada diri di luar wadaknya itu dengan wadaknya. Karena itulah maka yang ada kemudian hanya seorang Maesa Jenar dengan tubuh yang kurus pucat, tetapi berjiwa sekeras baja, berdiri di atas satu kakinya, satu tangannya menyilang dada dan satu tangannya terangkat tinggi-tinggi. Kemudian dengan satu loncatan lemah, Maesa Jenar mengayunkan tangannya menghantam batu yang bertimbun-timbun menutupi pintu satu-satunya dari ruangan itu. Akibatnya adalah dahsyat sekali. Meskipun dengan tubuh yang lemah, namun kekuatan Maesa Jenar rasanya menjadi berlipat-lipat. Batu-batu itu pun segera pecah beramburan dan nampaklah kemudian sebuah lubang yang semula tertutup oleh guguran-guguran batu yang bertimbun, meskipun tidak menganga seluruhnya. Pada saat itu, pada saat Maesa Jenar sedang mengagumi tenaganya sendiri, terdengarlah sebuah suara tertawa yang lemah perlahan-lahan di belakangnya. Maesa Jenar terkejut bukan main dan dengan segera ia mutar tubuhnya menghadap arah suara itu, tetapi pada saat itu ruang di dalam gua itu sudah mulai gelap, sehingga Maesa Jenar tidak segera melihat sesuatu. Suatu latihan yang hebat. Tiba-tiba terdengar suara dari arah patung itu. Mendengar suara itu, Maesa Jenar seperti orang bermimpi. Kata-kata itulah yang sering diucapkan oleh gurunya. Adakah patung batu itu benar-benar telah berubah menjadi gurunya?